Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Yang kami hormati para pemateri hari ini, yaitu Ibu Sukriyaningsih, kemudian Bapak Jamaluddin, kemudian teman-teman peserta dari workshop manajemen referensi untuk penulisan karya ilmiah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama hari ini berdiskusi tentang manajemen referensi untuk penulisan karya ilmiah. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman semua. Untuk hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang manajemen referensi. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah tidak asing dengan istilah ini, manajemen referensi. Mungkin ada yang sudah kenal dengan Mendeley, kemudian ada yang kenal dengan Zotero, seperti itu. Nah, hari ini kita akan mengenal manajemen referensi, salah satu aplikasi manajemen referensi yang lain, yaitu Cywil. Ya, dan ini akan dibedah hari ini oleh dua orang pemateri kita, yaitu Ibu Sukriyaningsih MSI, kemudian Bapak Dr. Jamaluddin MPDI. Baik, langsung saja untuk materi pertama, yaitu kepada Ibu Sukriyaningsih MSI. Beliau akan menjelaskan tentang cara menginstal dan pemanfaatan fitur dari Cywil ini. Ya, baik. Untuk perkenalan terlebih dahulu, jadi Ibu Sukriyaningsih ini merupakan dosen dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Beliau juga merupakan Ketua Pusat Kajian Lingkungan Hidup. Ya, jadi beliau lulusan Magister Kimia dari Universitas Andalas, dan beliau sempat juga ke Jepang untuk melakukan riset S2-nya. Ya, jadi kemudian beliau juga aktif menjadi reviewer di Elsevier ya Kak. Ya, nah jadi ini luar biasa sekali pemateri kita hari ini. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Kak Sukriyaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jelas suara Kak Yuri? Jelas Kak. Ya, baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya yang saya sayangi, yang saya banggakan semua peserta yang telah hadir dan ikut bergabung dalam acara kita hari ini. Ya, mungkin kita hari ini akan diskusi tentang bagaimana manajemen referensi menggunakan software Cywil ya. Izin share screen ya. Oke, ya Kak, silakan. Ya, barangkali mungkin di antara kita ada yang baru pertama kali mendengar manajemen referensi tentang yang Cywil ya. Karena pada umumnya banyak sekali manajemen referensi yang ada di sekitar kita yang sering dipakai itu seperti Mendeley, Zotero, EndNote, dan lain sebagainya. Jadi mungkin sedikit pengantar software manajemen referensi itu merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan oleh para sarjana atau para penulis untuk merekam atau manajemen atau memanfaatkan kutipan dari referensi-referensi yang telah digunakan di internet. Ya, ini beberapa jenis manajemen referensi yang ada di internet yang bisa kita gunakan. Jadi ada banyak sekali. Jadi hari ini kita mungkin akan fokus pada membahas pada Cywil. Nah, ini sedikit referensi itu berdasarkan prioritas kebutuhan kita, seharusnya seperti itu. Jadi di sini ada empat manajemen referensi yang paling umum dan sering digunakan seperti EndNote, kemudian Mendeley, Zotero, kemudian
kemudian Skywheel. Ini masih untuk bulan ini sudah ada update dari Skywheel, itu aplikasinya sudah bisa kita download. Sama seperti Mendeley, Zotero, dan EndNote, Skywheel juga sekarang sudah ada dalam bentuk aplikasi untuk desktop. Kalau perbedaan yang paling umum dari Skywheel, Zotero, Mendeley, dan EndNote yaitu koneksi internet. Jadi untuk Zotero, Mendeley, dan EndNote biasanya kita bisa menggunakan aplikasinya tanpa koneksi internet, sedangkan Skywheel itu umumnya kita menggunakan koneksi internet karena dia berbasis web. Namun untuk kedepannya sudah ada pemberitahuan bahwa Skywheel akan mengupdate aplikasi baru, jadi ada nanti akan otomatis walaupun kita tanpa internet atau komputer kita masing-masing. Jadi di antara kalau yang kita menggunakan 4 manajemen referensi yang ada ini, EndNote, Mendeley, Zotero, dan Skywheel, itu keempat-empatnya bisa saling, misalnya kita menggunakan Mendeley dan kemudian sekarang ingin menggunakan Skywheel, kita bisa memindahkan semua referensi kita secara menduplikat dari database yang ada di manajemen referensi yang ada di Skywheel ke Mendeley, dan begitu pula sebaliknya. Begitu itu kemudahannya. Jadi kita bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita saat itu. Ya, ini sedikit perkenalan tentang Skywheel. Jadi awalnya Skywheel ini kita kenal dengan sudah dikenal dari awalnya, itu launchingnya sekitar tahun 2014. Jadi termasuk manajemen referensi yang sangat baru. Dan setelah perkembangannya, Skywheel itu di 2020 baru bertransformasi menjadi mengganti nama dengan nama Skywheel. Sedangkan aplikasinya tetap sama, hanya pelebaran sayap dari aplikasi saja. Ya. Mengapa kita menggunakan Skywheel gitu? Aku sedikit pembuka dari Skywheel. Ini ada beberapa poin yang menjadi catatan kemudahan yang dapat kita nikmati ketika kita menggunakan Skywheel daripada beberapa aplikasi manajemen referensi lainnya. Yang pertama ini kita bisa menyimpan semua referensi yang ada di web secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita buka web, ketemu referensi, kita cukup mengklik ekstensi, kan nanti kita akan belajar bagaimana menambahkan Skywheel pada mesin pencarian kita di Google atau menggunakan aplikasi Skywheel di Google ketika saat itu juga. Jadi bisa kita langsung menambahkan referensi yang kita lihat gitu. Kemudian highlight dan dapat menambahkan catatan. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan artikel atau referensi dalam web, kita bisa menandakannya langsung dan memberikan catatan. Nanti akan tersimpan di aplikasi Skywheel. Ini terkoneksi, misalnya kita menggunakan Skywheel secara online ataupun nanti secara add-in di Microsoft Word atau Microsoft pada Google Doc, jadi semuanya bisa otomatis. Kita bisa mengakses dimanapun, pakai aplikasi apapun nantinya. Kemudian kita bisa mendapatkan kemudahan yang ketiga, yaitu algoritma dari Skywheel. Jadi kalau misalnya nanti kita masukkan project, ada folder project pada aplikasi Skywheel-nya, jadi otomatis aplikasi ini akan mencarikan semua artikel relevan yang berhubungan dengan project kita. Jadi nanti akan ada daftar artikel tawaran atau yang disugestikan untuk kita yang akan ditawarkan. Jadi kita bisa memilih secara otomatis. Kita bisa mengakses artikel atau paper itu di satu aplikasi. Misalnya kita sekarang sedang membuka Microsoft Word. Jadi sedang nulis artikel ini, nulis draft tulisan. Kemudian kita ingin referensi kita kurang, ingin menambah lagi, kita bisa mencari langsung otomatis dari Microsoft Word tersebut tanpa harus membuka web lagi. Jadi dimanapun aplikasi Skywheel yang kita tambahkan, di situ kita bisa menambahkan, mencari artikelnya atau referensi tambahan.
Kemudian kita bisa mengakses referensi lengkap dengan PDF dari artikel tersebut. Jadi nanti kalau misalnya di internet itu tersedia dalam bentuk PDF-nya, maka dia akan otomatis masuk ke dalam database akun SciWil kita. Jadi kita tanpa tidak perlu menyimpan di laptop, tapi kita bisa mengakses PDF-nya di akun. Kemudian yang terakhir yaitu kita bisa sharing penelitian kita sangat efektif dengan teman-teman kita. Jadi SciWil memberikan kita peluang untuk berdiskusi, misalnya kita sebagai dosen nanti ingin berdiskusi dengan mahasiswa, kita share project, kita menandakan artikel itu akan dapat dibaca oleh co-author kita atau mahasiswa yang kita share tersebut. Jadi kita bisa berbagi dan menggunakan dengan SciWil tanpa membutuhkan aplikasi lainnya, kita bisa berdiskusi melalui SciWil nantinya. Kemudian ini tadi yang penjelasan tambahan dari yang bagian poin 6, bagaimana SciWil itu memberikan peluang kita sebagai peneliti untuk bersama-sama memudahkan dalam manajemen referensi. Jadi yang poin pertama itu ada pada penambahan di Google Doc add-on. Jadi kita bisa menambahkan SciWil pada Google Doc. Jadi ketika kita menggunakan tablet atau HP, kita akses Google Doc, kita bisa langsung mengedit draft artikel kita tanpa membuka aplikasi Microsoft Office langsung. Jadi ketika kita mengedit di Google Doc, kita tetap bisa mencari referensi tanpa membuka web ataupun yang lainnya. Di sini SciWil memberikan layanan itu untuk akses ke seluruh database referensi di seluruh bagian itu sangat luas sekarang. Bahkan kita kalau misalnya buka Elsevier itu bisa langsung di save dari SciWil-nya langsung. Kemudian kita juga dapat yang kedua itu dapat tahu saran nantinya bagaimana kita dibantu dengan algoritma yang ada di SciWil. Mereka secara otomatis akan memberikan daftar-daftar artikel yang terkait dengan proyek kita pada saat itu. Kemudian ketika kita ingin memindahkan ke dalam manajemen referensi yang lain, SciWil memberikan akses yang sangat mudah, di mana kita tinggal menambahkan di aplikasinya. Nanti kita akan buka di webnya bagaimana mengimport artikel atau referensi yang ada di SciWil ke manajemen referensi lainnya yang lainnya, misalnya Zotero, Mendeley, atau EndNote. Ya, ini kemudian lanjut ke bagaimana kita menggunakan atau memulai SciWil tersebut. Jadi yang pertama kita lakukan, kita buka web dulu, web Google atau mesin pencari lainnya, kita klik, kita tulis SciWil.com, SciWheel.com. Jadi nanti akan keluar gambaran seperti ini, gambaran depan dari web SciWil tersebut. Di sini kita nanti diminta untuk membuat akun, atau kalau sudah punya akun itu tinggal masuk saja. Untuk akun itu kita diberikan akses gratis seluasnya, kecuali untuk folder project. Jadi folder project kita dibagi hanya 3 folder. Jadi kalau misalnya kita punya banyak folder, itu nanti disarankan untuk membeli bagian folder. Namun kalau kita tidak membuat folder project, kita juga bisa mengisi semua artikel kita tanpa folder. Jadi bebas juga sebenarnya. Hanya saja folder project ini dia mengorganisir kegiatan kita, sehingga kalau kita punya banyak sekali tema penelitian, itu tidak akan pusing mencari artikelnya. Jadi kita bisa mengelompokkan berdasarkan tema-tema penelitian kita. Kemudian ini tampilan ketika kita membuat akun. Jadi untuk membuat akun ini biasanya aksesnya gratis. Kita bisa ada tiga pilihan biasanya. Kita membuat akun dengan memasukkan nama,
kemudian alamat email dan password, atau kita bisa menggunakan langsung di bawah. Sini biasanya ada tampilan langsung otomatis masuk pada akun Google kita, atau langsung masuk otomatis pada akun Facebook tanpa membuat akun baru kayak gitu. Jadi nanti terhubung ke akun kita yang lain. Kemudian ini tampilan dari interface Cywil pada web. Jadi ketika kita sudah daftar, nanti akan kalau kita pilih referensi, dia akan tampilannya seperti ini. Jadi ada beberapa poin. Yang poin 1 ini bagaimana kita bisa mengcopy atau mendelete atau memindahkan referensi-referensi yang telah kita download. Misalnya kita mau menggabungkan dalam satu folder project atau bagaimana. Kemudian yang bagian 2 di atas ini ada pilihan tools, help, dan login. Ini biasanya dapat membantu kita untuk logout atau login. Kemudian tools ini apa aja tawaran dari alat-alat tawaran yang ditawarkan Cywil. Itu termasuk yang tadi kita kalau bisa mendownload ekstensi untuk langsung ditambahkan pada Google atau mesin pencari lainnya, ataupun add-on di Google Doc. Kemudian yang bagian ketiga ini di sebelah kiri atas itu daftar referensi kita, apa daftar daftar yang sedang kita baca, atau referensi yang folder project kita tadi. Kemudian yang keempat ini jika kita punya co-author atau penulis yang partner menulis kita, jadi kita bisa menambahkan dari project yang sharing project. Jadi nanti teman menulis kita bisa sama-sama mengakses, misalnya kita menambahkan catatan pada satu artikel atau satu referensi, maka co-author kita yang lain bisa melihat juga apa catatan kita. Jadi itu memudahkan kita untuk diskusi sebenarnya. Yang kelima itu bagian sebelah kanan. Ini masukkan kepada aplikasi software Cywil. Misalnya kita menambahkan satu aplikasi, maka di sini ada keterangannya. Jika dia tersedia dalam bentuk PDF, maka yang terakhir di bawahnya kita juga bisa mengakses langsung ke instansi yang berkaitan dengan artikel tersebut atau referensi tersebut. Kemudian yang terakhir bagian bawah, jika tadi kalau tampilan yang tadi itu gambar referensi, kalau yang ini tampilan dari dashboard-nya. Jadi ketika kita login itu biasanya tampilan awalnya dashboard, baru nanti board ini biasanya gambaran umum dari isi referensi kita. Bagaimana kalau kita punya project, ini kan misalnya saya membuat 3 project, maka dia tampak pada project hydroponic project itu ada beberapa referensi yang sudah terkumpul di sana kayak gitu. Yang ini di atas tadi sebelah kanan itu ada tools. Ini beberapa tawaran dari Cywil yang bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita download Chrome extension, maka itu langsung dapat kita tambahkan pada ekstensi di Chrome. Nanti otomatis ketika kita mencari artikel di Google Chrome atau Google Scholar, itu otomatis bisa menambahkan ke Cywil ketika kita membuka artikelnya. Kemudian plugin dan desktop aplikasi ini nanti misalnya kita download, ini bisa dimasukkan Google Microsoft Office biasanya. Kemudian yang di nomor 3 Word 365 add-in ini biasanya untuk Word pendidikan atau semua akun Microsoft Office yang kita miliki. Biasanya dia akan meminta nanti email dari Microsoft Office kita jika kita memiliki akun tersendiri. Kemudian yang keempat, ini ada Google Doc add-on. Ini tadi kalau misalnya kita mau ngedit artikel melalui dokumen yang ada di Google Doc secara otomatis. Tadi kita bisa menambahkan langsung add-on-nya. Jadi dari tawaran yang beberapa tadi, kita bisa mengecek apakah dia sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan perangkat kita nantinya. Jadi kita bisa mencek
compatibility-nya pada misalnya ini pada extension web application. Jadi misalnya kita buka Google, kita bisa melihat kalau misalnya ditampilkan itu sebelah atas kanan ini ada tampilan Cywheel. Makanya jadi tampilannya ketika kita akses webnya langsung dia akan keluar seperti ini. Yang tadi yang awal. Biasanya yang web based ini sangat mudah pada apapun mesin pencari itu bisa mengaksesnya, termasuk Windows atau OS X terserah. Perangkat apapun yang kita gunakan. Kemudian yang kedua itu browser extension. Ini yang saya jelaskan sebelumnya, bagaimana kita bisa menambahkan Cywheel di atas kanan. Jadi ketika kita login pada Sign Direct, misalnya ketemu tulisan. Jadi kita pengen mensitasi tulisan ini. Jadi kalau misalnya kita punya akun Sign Direct, kan biasanya akses untuk semua artikelnya terbuka walaupun awalnya berbayar, kalau misalnya kita punya akun otomatis, ketika kita tambahkan ke Cywheel, itu otomatis PDF-nya juga masuk ke dalam Cywheel. Jadi tinggal klik Cywheel di atas, kemudian akan keluar kolom kotak seperti ini, sebelah kanan, warna Tosca ini, nanti tinggal pilih apakah kita proyeknya ingin dimasukkan ke dalam, akan difilter berdasarkan proyek, atau tidak difilter lagi, langsung ditambah add. Kita add saja, nanti akan masuk ke dalam aplikasi web yang Cywheel kita. Kemudian, nah ini tampilannya kalau misalnya kita searching artikel melalui Google Scholar. Jadi biasanya teman-teman kan kalau misalnya belum download Cywheel, menambahkan extension Cywheel pada Google biasanya tidak di bawah sini ketika kita klik tanda kutip itu site, itu biasanya yang keluar kan hanya text, EndNote, RefMind, sama RefRock. Biasanya kalau kita sudah menambahkan extension, itu sebelah kanannya akan bertambah itu Cywheel. Jadi kita bisa langsung klik Cywheel dan otomatis bisa masuk ke dalam akun Cywheel kita. Kemudian ini yang desktop aplikasi atau Word plugin. Kalau misalnya udah di-download yang Word plugin dan desktop aplikasi tadi, itu otomatis dia akan terinstall di Microsoft Office kita. Bisa kita lihat di bagian atas ada file, home, insert, design, layout, kemudian Cywheel di sebelum referensi. Jadi nanti kalau sudah masuk Cywheel di sini, kita tinggal login saja dengan akun Cywheel kita. Kemudian Google Doc, ini tampilan ketika kita menggunakan Google Doc, ketika kita tambahkan add-on-nya, ini ada pilihan Cywheel. Jadi ketika kita mengedit di Google Doc, itu bisa langsung menambahkan citasi atau referensi menggunakan Cywheel juga. Dan yang terakhir yaitu bagaimana kita bisa pilihan terakhir dari Cywheel yaitu aplikasi yang ada di App Store. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan Cywheel di HP atau tabletnya, itu bisa mendownload aplikasi Cywheel itu di App Store atau Google Play. Biasanya kita tinggal download, kemudian kita bisa mengakses atau mengedit seperti menggunakan Cywheel di laptop ataupun di Microsoft Office tadi. Ya, mungkin itu tadi sedikit penjelasan. Kalau misalnya manajemen referensi itu biasanya lebih enak kita kalau diskusinya dibarengin dengan praktek ya. Mungkin nanti setelah ini kita bisa langsung bagaimana membuka mendownload Cywheel kemudian menggunakannya. Masih ada waktu untuk Ningsi Ori? Masih nggak? Ya. Mungkin sedikit saya akan coba share screen kalau misalnya menggunakan dari awal mendownload Cywheel. Jika teman-teman mungkin kalau misalnya buka mesin pencari ya biasanya akan kalau misalnya menggunakan Google biasanya seperti ini, tapi diketik aja cywheel.com.
Bentar, kita log out dulu biar dari awal. Nah, ini tampilan awalnya. Jadi ketika kita pertama kali membuka webnya akan tampil seperti ini. Ada beberapa penjelasan juga di bawahnya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa Cywil ini merupakan salah satu best product sebenarnya. Pernah mendapatkan satu award karena banyaknya pembaca yang menulis Cywil sebagai manajemen referensi. Walaupun sebenarnya tidak umum, banyak di kalangan kita masih tidak umum tentang Cywil. Tapi Cywil ini sangat memudahkan sebenarnya dalam mengelola referensi. Jadi ketika kita buka webnya, nanti kita bisa di sini memilih create free account. Kalau kita baru pertama kali, kita bisa buat akun baru. Atau kalau kita sudah punya akun, kita bisa langsung login atau sign in. Ya, ini tampilannya ketika kita mau membuat akun baru. Jadi tinggal tulis nama atau nama terakhir, kemudian ini bisa diisi atau tidak, pilihan kita sebagai peneliti atau apa. Kemudian email, kemudian password, seperti membuat akun pada umumnya. Kemudian yang kalau misalnya mau lebih simpel, biasanya bisa daftar melalui Facebook, akun Facebook kita, atau mendaftar melalui akun Google kita. Langsung klik ini, biasanya nanti langsung terbuka mau pakai akun yang mana. Ini saya akan coba masuk saja, karena kita dianggap sudah punya akun ya. Karena untuk mendaftar akun itu sebenarnya simpel. Ketika kita daftar, nanti dia akan masuk konfirmasi ke email, nanti tinggal aktivasi saja. Nah, ketika kita masuk, biasanya akan langsung loading ke akun Cywil yang kita punya. Kebetulan saya punya 2 akun, jadi ini akun yang kosong sepertinya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman baru daftar, inilah tampilan awalnya. Jadi ini karena akun yang belum diisi, jadi nanti kita disuruh ngisi, diminta isi untuk bidang keilmuan kita, kemudian instansi tempat kita bekerja, kemudian topik penelitian kita tentang apa. Nanti langsung next aja. Itu kegunaannya tadi seperti yang dijelaskan, itu nanti akan membantu kita dalam mencari referensi. Dia akan menawarkan referensi-referensi terkait dengan bidang keilmuan dan proyek kita. Sehingga nanti, ini akan tampil beberapa referensi-referensi terkait yang jika kita mau, kita bisa menambahkannya langsung ke library kita. Jika tidak, bisa di skip saja. Nah, nanti dia akan menawarkan ini beberapa aplikasi yang yang dimiliki Cywil. Ini sebelah kanan ini ada download plugin. Jadi kita bisa download plugin untuk di Word. Jadi kalau misalnya mau menambahkan ke Microsoft Word, nanti tinggal ini, diklik ini, nanti akan muncul download untuk otomatis masuk ke Microsoft Word. Kemudian yang ini Google Doc, jadi kita klik ini nanti akan masuk ke Google Doc juga otomatis biasanya. Mungkin biar mudah, biar sama-sama belajar, saya coba download dulu biar nanti bisa mencoba di rumah. Jadi setelah di-download nanti di sebelah kanan ini dijelaskan bahwa kita bisa mengcopy referensi. Kalau misalnya kita sebelumnya sudah punya Zotero, Mendeley, EndNote atau PDF di dalam komputer kita, kita bisa langsung otomatis memindahkannya ke akun Cywil kita. Jadi nggak mulai dari awal. Jadi bisa dipindahkan menu nih. Kalau misalnya mau pindahkan, tinggal pilih less yes.
Mari kita mulai. Nah, nanti dia tampilannya seperti ini, mengimport referensi katanya. Jadi kalau misalnya kita mau mengimport referensi dari PDF, biasanya nih dari komputer atau Google Drive yang kita kalau misalnya kita sudah save ini PDF kan. Nah, jadi tinggal ambil PDF-nya di Google di komputer atau Google Doc, Google Drive kita. Kemudian atau kita mau import referensi yang sudah kita punya di Mendeley, Zotero, EndNote. Jadi tinggal pilih ini, Mendeley, Zotero, EndNote. Jadi 3 aplikasi referensi manager ini yang paling umum dipakai dan sangat luas, sangat banyak kegunaannya sangat luas dan database-nya besar, makanya dia terkoneksi ketiga nih biasanya yang karena umum dipakai. Jadi ini kalau misalnya dalam bentuk RIS, BIP, atau citasi lainnya. Kemudian kalau misalnya kita hanya punya DOI dari artikel yang akan kita masukkan, kita tinggal nambahkan DOI-nya di sini atau URL-nya. Kemudian kalau misalnya kita belum punya referensi atau baru mau mencari, bisa mencari otomatis dari web seperti ini, dari tampilan Cywil kita yang di web. Misalnya kita cari di sini water treatment. Nah, tanpa kita membuka Google Scholar, biasanya di sini juga akan menawarkan beberapa artikel-artikel terkait. Nanti kita tinggal menambahkan, misalnya mau menambahkan ini ke akun atau library kita, tinggal tambah. Kemudian akan otomatis masuk nantinya. Sepertinya agak lama. Jadi setelah di-download tadi, teman-teman bisa langsung buka buka Microsoft Office-nya. Biasanya nanti akan kalau sudah kita install, setelah di-download nanti kita install sebentar, itu tidak makan waktu, biasanya 5 menit atau 2 menit, nanti akan muncul otomatis di sini, di Microsoft Office-nya. Ya, ini. Kemudian kembali ke awal tadi, sepertinya kita loncat. Nah, ini tampilannya ketika kita sudah masuk ke dalam akun kita. Tampilan nih, kalau misalnya kita sudah daftar tadi kan, kemudian masuk dan kita belum punya Google Chrome. Ini kan masuk awalnya dari web tadi. Nah, tinggal klik Chrome extension, nanti tinggal download. Ini kalau misalnya belum download, ini biasanya ada pilihan di download, nanti otomatis akan kita tambahkan di sini. Kalau misalnya gunakan Google, klik kanan di atas yang titik 3, kemudian setting. Ini ada extension, tinggal tambahkan saja extensionnya mau menambahkan apa tadi. Ini Cywil. Tinggal awalnya biasanya kalau kita baru di sini mesin pencari. Jadi kembali ke sini nanti dashboard. Ini pilihan lainnya, tadi Word plugin, kemudian Google Doc. Tinggal diinstal satu-satu saja sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita nggak mau menginstal ke tempat lain, juga kita bisa menggunakan web saja. Ini web referensi melalui web ini. Biasanya kita bisa menggunakan dua, melalui kita install sesuai di web, kemudian ada extension. Setelah itu nanti kan kalau sudah terakses otomatis yang di plugin Word, jadi kita bisa menggunakan langsung yang di Word saja tanpa mengurus yang di web juga nggak apa-apa. Misalnya ini kita kan di Word pengen menambah referensi dari tulisan kita kurang misalnya referensinya. Jadi kini tinggal searching di sini, bisa langsung sebenarnya searchingnya melalui Google Scholar. Di sini ada pilihannya langsung, kemudian PubMed, kemudian beberapa fakultas biasanya ada menyediakan referensi. Kalau misalnya dia punya repository, biasanya langsung otomatis bisa dimasukkan di sini. Nah, ini tampilannya kalau misalnya memilih referensi untuk di-searching lagi. Ketika kita mau searching misalnya dari Google, dari Microsoft Office kayak gitu tanpa buka Google. Jadi kita bisa memasukkan sini keyword apa yang kita butuhkan. Screen-nya belum berganti itu. Oh iya. lupa maaf. Tadi kita ceritanya di Chrome ya. Maaf, kita stop
Ya, nah ini tampak screen-nya. Ini tampilan kalau misalnya dari Microsoft Office. Jadi kalau misalnya sudah kita install di bagian atas ini sebelum referensi itu ada SciWheel. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah punya library di webnya tadi, kita tinggal tambahkan saja di sini insert citasi. Ini kan yang ada di library kita. Kalau misalnya banyak sekali, kita tinggal pilih. Misalnya namanya kita ingat atau keywordnya kita ingat. Water treatment. Nanti ini akan diurutnya berdasarkan water treatment atau keyword yang kita pilih. Nanti kita pilih 2, misalnya kita kan kadang ngutip dalam satu kalimat itu ada beberapa tulisan yang pembahasannya sama. Ini misalnya kita mengutip langsung 2 tulisan, nanti tinggal tambahkan. Ya, ini kan modelnya Vancouver. Nanti tinggal diganti saja dengan kebutuhan. Misalnya kita menggunakan Chicago. Nah, dia otomatis nanti kok. Di sini saya mau menjelaskan sebenarnya bagian ini. Nanti kalau misalnya kita lagi buka Word, nanti ketika kita kekurangan referensi, kita bisa menambahkan lagi referensi di sebelah kanan. Awalnya tadi kan tampilannya seperti ini. Jadi kalau misalnya mau men-searching, tinggal klik search my referensi atau search melalui Google Scholar. Ini melalui Google, misalnya kita mencari dengan keyword. Jadi selagi kita punya koneksi internet, kita bisa memasukkan referensi dari manapun. Nah, ini misalnya kita mau langsung mensitasi, tambahkan saja. Nah, langsung masuk otomatis di tulisan kita. Nanti kalau mau lihat, ini bisa kita lihat langsung detailnya di SciWheel misalnya, so in SciWheel. Langsung otomatis ke web kita. Akun kita yang di web. Masuk dulu. Bentar, kembali ke akun yang di web. Ya, ini kalau yang tampilan di web tadi. Jadi sesuai kebutuhan kita bisa menggunakan SciWheel berdasarkan kebutuhan kita sendiri masing-masing. Dan ini misalnya untuk tampilan referensi yang ada PDF-nya. Ini kan ada PDF-nya, jadi kita bisa langsung buka, open PDF, nanti otomatis langsung akan terbuka PDF dari referensi yang kita pilih tadi. Nah, misalnya kita mau menambahkan catatan atau sorotan. Misalnya ini tulisan apa namanya akan kita kutip nantinya. Tinggal kita parafrase, tapi kita di sini buat misalnya satu, nanti akan kita citasi di bagian 1 misalnya. Kita tinggal tandakan aja. Nah, ini berarti nanti ada beberapa highlight gitu. Ini highlight pertama kita yang bagian penting kayak gitu. Kita jadi bisa menambahkan menandai tanpa memprint artikel kita gitu. Kemudian jika kita tidak mau tidak ada pilihan PDF, misalnya di sini kan nggak ada pilihan PDF, kita bisa klik full text, nanti akan muncul kembali ke webnya biasanya, web dari artikel yang terkait. Sepertinya sinyalnya agak lambat. Ya, nah misalnya ini, nanti kita juga bisa menambahkan di sini. Misalnya ini tulisannya akan kita citasi, kita tandai karena dia penting. Nah, tinggal tambahkan. Save. Nanti akan masuk ke highlight kedua kita. Ya,
sedikit lagi yang tampilan di web akan saya kenalkan. Ini di atas ini ada semua, kalau kita mau mengakses semua referensi yang kita tambahkan. Kalau yang ini tadi kita bisa melihat proyek kita apa aja. Nah, jadi ini kita cuma diberi kesempatan untuk menambahkan 3 folder kalau untuk free. Tapi kalau kita punya akun yang berbayar, biasanya di sininya tidak terbatas. Tapi menurut saya tiga folder ini sudah cukup luar biasa, bisa menyimpan banyak kok. Kemudian kalau misalnya mau share project, biasanya di sini tinggal tambahkan aja bagian project yang akan kita bagikan kepada co-author atau teman kita menulis. Ya, mungkin biar nanti dibagi dengan Pak Jamal, mungkin selebihnya nanti Pak Jamal yang akan menambahkan. Itu sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.